Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Berkebun di Belakang Rumah. Kali ini kita akan membahas masalah mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme, Bang? Oke, ngebahas masalah mikro ya. Ya, mikroorganisme adalah makhluk hidup, ya. Makhluk hidup yang ada di tanah. Ya kalau ada yang di mall itu namanya orang yang lagi dagang. Ini kan yang kita bahas masalah mikroorganisme, ya. Jadi mikroorganisme itu adalah suatu makhluk hidup ciptaan Tuhan yang ada di tanah, yang bermanfaat untuk tanaman, ya kan. Yang jadi pertanyaannya, kita kan ngebahas masalah bertani di belakang rumah, ya, yang lahannya sempit, nanam saja di pot. Apa perlu kita ngebahas masalah mikroorganisme gitu ya? Kalau orang yang bertani, yang memang usahanya pertanian, rasa itu udah nggak asing lagi ya. Tapi bagi kita yang di rumah nih, perlu nggak sih kita menggunakan mikroorganisme, kemudian mengetahui mikroorganisme tersebut? Jawabannya penting. Kenapa penting? Ya, karena pertanian skala besar maupun skala kecil, kehadiran mikroorganisme pada tanaman, pada media tanam ini sama, tidak ada bedanya, ya kan? Sama-sama mempunyai manfaat untuk membantu perkembangan pada tanaman. Salah satu contohnya adalah dia akan mengurai bahan-bahan yang kita berikan di media tanam untuk menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman. Apakah itu hanya di pertanian yang besar, yang luas? Kan tidak, ya. Tapi juga bisa di media-media yang kita lakukan di rumah. Ada hal penting juga yang perlu kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu masalah kita harus mengetahui gitu ya, apakah media tanam kita atau tanaman kita di rumah itu sudah ada nggak sih mikroorganismenya, apakah ada ciri-cirinya gitu ya. Karena kan kita nggak tahu, mikroorganisme itu kasat mata, nggak terlihat oleh kita, kehadirannya pun nggak tahu, seperti itu. Banyak produk-produk penambah mikroorganisme ya di pasaran, seperti M4 pertanian dan sebagainya, itu juga merupakan produk penambah mikroorganisme bagi tanaman, ya. Tapi kita mesti tahu dulu nih, tanaman kita ada nggak sih mikroorganismenya di dalam tanah, seperti itu. Nah, hari ini kita bahas ciri-cirinya. Ciri-cirinya media tanam yang memiliki kandungan mikroorganisme dan media tanam yang tidak mengandung mikroorganisme. Seperti itu. Ya, baik, kita langsung lihat media tanamnya. Bapak Ibu sekalian, di depan saya ini sudah ada sebuah pot ya, yang berisi tanaman apa nih ya, tanaman serai ya, tanaman serai yang saya tanam memang khusus untuk apotek sehat ya di rumah saya, dan saya nggak perlu beli-beli lagi serai seperti itu. Kita kembali ke pembahasan masalah tadi ya, penting nggak sih mikroorganisme pada tanah kita untuk dipot. Nah, ciri yang pertama,
Itu yang pertama. Sama gini ya. Yang pertama adalah terlihat di media tanah kita itu sedikit agak lembab ya. Lembab dalam artian di sini tidak terlalu kering. Ya. Ciri pertamanya seperti itu. Jadi kalau kita pegang seperti ini sedikit agak lembab, tidak terlalu kering. Ini biasanya dipastikan mikroorganismenya ada gitu ya. Tapi belum pasti juga ya, tapi ada ciri-ciri lain nanti saya sebutkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua cirinya gembur ya. Gembur. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata itu dia memiliki porsi yang di atasnya itu gembur. Itu juga merupakan ciri-cirinya tanah ini mengandung mikroorganisme. Ciri yang ketiga, ya, tidak ada lumut. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan tidak ada lumut. Jadi kalau di atas di sininya ada lumut, ya lumut, banyak lumut ya. Oh si lumut apa tuh lumut itu ya? Lumut itu tanaman yang hijau ya. Tanaman hijau yang ada di atas tanah biasanya dia ya. Nah ini kalau dia diselimuti oleh lumut itu cirinya di bawahnya itu tidak ada mikroorganisme ya, maksud saya tidak banyak bisa ataupun tidak ada, tapi ciri-ciri tanah yang di atasnya ada lumutnya, mikroorganisme itu sedikit seperti itu. Jadi ciri pertamanya adalah lembab ya, dia sedikit agak lembab. Kalau kita pegang ini lembab ya, tidak terlalu kering gitu ya. Ya otomatis pada saat dia kering, mikroorganisme pun akan susah hidup ya di media tanam. Jadi yang kedua tadi adalah gembur. Kita bisa lihat tanah kita gembur. Kalau kita dia pakai semacam ini gampang ya. Jadi itu berbentuk gembur. Yang ketiga adalah dia tidak ditumbuhi oleh lumut. Ya, kalau Bapak Ibu menemukan di rumah tanamannya potnya ditumbuhkan lumut, itu dipastikan kurang adanya mikroorganisme. Ya, jadi seperti itu. Dan cara mengatasi proses mikroorganisme ini jangan sampai tumbuh lumut adalah pengemburan. Ya, jadi kita bisa lakukan pengemburan di pot-pot kita ya, berkala seminggu sekali atau sebulan sekali, supaya oksigen itu bisa melakukan sirkulasi di media tanam kita. Lakukan pengemburan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini ada contoh ya, contoh sedikit tentang tanah yang kurang mengandung mikroorganisme. Lihat di sini ada, kalau kita di sini, di atas sini, ya, di situ ada lumut, ya. Kemudian biasanya tanahnya merah, gitu ya, tanahnya merah, mengandung lumut. Ini menandakan bahwa di dalam tanah tersebut kurang mikroorganisme. Jadi kita bisa lihat di sini tumbuh-tumbuh lumut. Kalau kita rok seperti ini ada lumut sini ya. Nah ini dia. Ya, ini menandakan dia kurang mikroorganisme ada di dalam tanah tersebut. Ada lumutnya ya, ada lumutnya di tanah tersebut. Kemudian ini contoh lagi, mungkin bisa jadi referensi. Ya, ini ada tanah saya, tempat pemupukan ya, tempat penyemaian. Ini kebetulan banyak batunya juga nih. Ya, ini juga terlihat kusam, terlihat tidak terawat. Kemudian tanahnya ini keras, ya, keras, kering dan sebagainya. Ini juga merupakan tanda di dalam tanah tersebut atau media tersebut sangat kurang yang mikroorganismenya, ya.
Seperti itu. Ini contoh ya Bu ya. Nanti bisa Ibu koreksi sendiri di rumah, kira-kira apakah tanahnya mengandung mikroorganisme atau tidak. Oke, saya rasa itu aja ya untuk ciri-ciri bagaimana kita melihat apakah tanaman kita memang ada mikroorganismenya atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda dan tema yang berbeda tentunya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.